Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Haifa Galia dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya ingin menjelaskan tanaman yang sudah saya identifikasi. Yang pertama itu ada daun beludru. Epicea cupreata adalah salah satu spesies tanaman tahunan dari famili genus Rhiaceae yang ditemukan di Brazil, Kolombia, dan Venezuela. Spesies ini memiliki batang berbulu pendek dan stolong. Batang yang bisa tumbuh akar berwarna kemerahan hingga hijau. Daunnya berbentuk oval dengan bilah berbulu yang bervariasi dari tembaga tua, hijau kemerahan, atau hanya hijau. Tanaman Epicea cuprata atau daun beludru ini hanya memiliki satu manfaat, yaitu hanya bisa dijadikan tanaman hias. Dan cara perbanyakan atau budidaya yang dapat dilakukan untuk tanaman ini adalah dengan cara stek, anakan, dan stolon. Lalu selanjutnya ada tanaman kedua yaitu beringin Cina. Pohon ini dikenal sebagai curtain fig dalam bahasa Inggris karena akar yang panjang terlihat seperti kain tirai, dan tanaman ini memiliki manfaat yaitu akar, kulit kayu, dan getah daun digunakan sebagai obat untuk mengobati luka, sakit kepala, dan sakit gigi. Cara perbanyakan yang dapat dilakukan untuk tanaman ini adalah dengan cara stek. Memiliki jenis atau klasifikasi ilmiah sebagai berikut, yaitu berasal dari marga atau genus Ficus, keluarga atau famili Moraceae, pesanan Rosales, kelas Magnoliopsida, dan divisi Tracheophyta. Lalu ke tanaman selanjutnya yaitu lili Paris. Nama ilmiah tumbuhan ini adalah Chlorophytum comosum, berasal dari kata Yunani chloros yang berarti warna hijau dan piton yang berarti tanaman. Lili Paris adalah tanaman hias yang dapat ditemukan di rumah, kantor, atau di pusat perbelanjaan. Tanaman itu memiliki beberapa manfaat. Salah satunya tanaman ini mampu membersihkan udara di sekitarnya. Umumnya, tanaman lili Paris dapat dibudidayakan dengan dua cara. Pertama, dengan memisahkan sebagian rumput dari induknya, kemudian bagian akar yang utuh bisa dipisahkan dan ditanam di media tanaman baru. Cara yang kedua itu menanam lili Paris adalah memotong atau memetik anakan secara langsung. Lalu, jenis dan klasifikasi ilmiah dari lili Paris itu sebagai berikut. Berasal dari marga atau genus Chlorophytum, famili Asparagaceae, ordo Asparagales, kelas Liliopsida, dan divisi Tracheophyta. Lalu selanjutnya ke tanaman yang mirip-mirip juga nih, yaitu lili mancur. Lili air mancur memiliki kelopak yang tebal dan panjang, menggambarkan kaki laba-laba sehingga bagian tengah menggambarkan tubuh laba-laba. Kesamaan fisik inilah yang berkontribusi pada nama Inggris tanaman ini, beach spider lily. Tanaman ini hanya memiliki manfaat untuk dijadikan tanaman hias. Cara perbanyakan tanaman ini ada pemisahan rumpun, umbi, dan biji. Klasifikasi tanaman ini sebagai berikut, yaitu marga atau jenis itu dari Hymenocoelis, keluarganya Amaryllidaceae, pesanan atau ordonya itu dari Asparagales, kelasnya dari Liliopsida, dan divisi Tracheophyta. Sebenarnya ini namanya itu bisa jadi beach spider lily itu karena bunga yang tumbuhnya itu mirip dengan laba-laba, berwarna putih juga dia. Lalu ada pohon mangga yang sering kita temui ya. Mangga atau mempelam itu nama sejenis buah, demikian pula nama pohonnya. Mangga itu termasuk ke dalam genus Mangifera yang terdiri dari 35 sampai 40 anggota dari famili Anacardiaceae. Mangga memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat menjaga kesehatan mata, menurunkan resiko diabetes, dan melindungi dari kanker. Umumnya, perbanyakan tanaman mangga dengan cara menyemaikan biji, mencangkok, sambung pucuk, dan lain-lain. Klasifikasi ilmiahnya itu berasal dari marga atau genus Mangifera, familinya Anacardiaceae, ordonya berasal dari Sapinandales, dan kelasnya berasal dari Magnoliopsida, divisinya sama Tracheophyta. Lalu selanjutnya ada palem kuning. Palem kuning itu disebut juga dengan telapak tebu emas dan telapak kuning karena bunganya berwarna kuning dan berbentuk kerucut. Menurut kepercayaan Feng Shui,
Pohon ini dikatakan membawa keberuntungan bagi orang yang menanamnya. Manfaat dari tanaman ini itu membersihkan udara di dalam ruangan dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Pohon palem ini bisa diperbanyak dengan dua cara, yaitu dengan menyamaikan biji dan pemisahan anakan. Klasifikasi ilmiahnya berasal dari marga Dipsis, keluarganya Araceae, pesanannya atau ordonya Arecales, kelasnya Liliopsida, dan divisinya Tracheophyta. Lalu ke tanaman selanjutnya yaitu Sri Rejeki. Nama ilmiah dari tanaman hias ini tuh Aglaonema comutatum, berasal dari kata Yunani yang berarti benang yang dipoles. Gelar ini diberikan untuk menggambarkan penampilan daunnya yang terdiri dari warna dan corak yang menarik. Ada 3 manfaat menarik dari tanaman ini loh, yaitu bisa menyerap racun, meningkatkan kualitas udara, meningkatkan perasaan dan produktivitas. Dan berikut klasifikasi ilmiah dari tanaman Sri Rejeki ini. Berasal dari marga atau genus Aglaonema, keluarganya Araceae, ordonya Alismatales, kelasnya dari Liliopsida, dan divisi Tracheophyta. Lalu selanjutnya ada tanaman Syzygium saramangense. Ini tuh berasal dari Kepulauan Sunda Besar, Semenanjung Malaya, dan banyak lagi. Syzygium samarangense ini atau biasa lebih dikenal sih jambu air besar, menghasilkan buah beri yang bentuknya seperti lonceng yang dapat dimakan sebagai buah. Meski buahnya terlihat seperti apel, rasanya itu sebenarnya mirip dengan pil salju. Lalu buahnya itu memiliki banyak manfaat yang banyak, seperti dapat melancarkan pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, dan meningkatkan metabolisme. Lalu klasifikasi ilmiahnya itu berasal dari genus Syzygium, keluarganya Myrtaceae, pesanan atau ordonya dari Myrtales, kelasnya dari Magnoliopsida, dan divisi Tracheophyta. Lalu selanjutnya ada Dracaena angustifolia. Nama Dracaena angustifolia atau biasa dikenal di Indonesia itu daun suji. Itu berasal dari Asia dan merupakan anggota keluarga asparagus yang tumbuh di bawah hutan tropis. Secara hias dapat berfungsi baik sebagai semak indoor dan outdoor. Zat dari daun suji ini dapat digunakan untuk membuat pewarna hijau, tak hanya sebagai pewarna makanan. Manfaat daun suji juga diketahui dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan sehingga sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Klasifikasi ilmiahnya itu berasal dari marga atau genus Dracaena, keluarganya Asparagaceae, ordonya Asparagales, dan berasal dari kelas Liliopsida serta divisi Tracheophyta. Lalu selanjutnya ada strawberry guava atau jambu stroberi. Psidium cattleyanium umumnya dikenal sebagai cattleya jambu biji, jambu stroberi, atau jambu ceri. Adalah pohon kecil dengan tinggi 2-6 meter dalam keluarga Myrtaceae atau myrtle. Spesies ini tuh dinamain untuk menghormati ahli hortikula Inggris William Catley. Nama genusnya Pisidium berasal dari bahasa Latin Pisidion atau gelang. Buahnya yang memiliki tinggi vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan berperan dalam pembentukan kolagen intraseluler tubuh. Lalu klasifikasi ilmiah dari strawberry guava ini itu berasal dari marga atau genus Psidium, keluarganya atau familinya berasal dari Myrtaceae, ordonya Myrtales, kelasnya dari Magnoliopsida, dan divisi Tracheophyta. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.